Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ratilo dengan NIM F5512101, dan ada teman saya yaitu Muhammad Ziyad Khalid dengan NIM F5512163. Ada Nur Fadila dengan NIM F5512147, dan yang terakhir ada Afifah Wulandari dengan NIM F5512157. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas dari data warehouse kami. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Nur Fadila. Pak Nur Fadila, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu data warehouse. Data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan data yang dirancang khusus untuk mengumpulkan, menyimpan, mengintegrasikan, dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda. Di sini kami memilih Tokopedia. Teknologi yang digunakan dalam membangun dan mengimplementasikan data warehouse Tokopedia ialah menggunakan berbagai teknologi untuk membangun dan mengimplementasikan data warehouse mereka. Berikut ini adalah beberapa teknologi yang digunakan oleh Tokopedia untuk membangun data warehouse mereka, yaitu ada Apache Hadoop, yaitu Tokopedia menggunakan Apache Hadoop sebagai platform utama untuk memproses dan menganalisis data mereka. Hadoop adalah platform open source yang dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis data secara terdistribusi dan paralel. Kemudian Apache Hive. Apache Hive adalah sebuah data warehouse yang memungkinkan pengguna untuk melakukan query data dalam format SQL. Tokopedia menggunakan Apache Hive untuk memudahkan penggunaan bahasa SQL dalam mengakses data di dalam data warehouse. Kemudian Apache Spark. Apache Spark adalah platform pengolahan data open source yang cepat dan scalable yang digunakan oleh Tokopedia untuk mengolah data secara terdistribusi dan paralel. Kemudian Amazon Web Service atau AWS. Tokopedia menggunakan AWS sebagai platform untuk menyimpan dan mengolah data mereka. AWS menyediakan berbagai layanan seperti Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon Aurora yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam data warehouse. Kemudian Apache Kafka. Apache Kafka adalah platform streaming data open source yang digunakan oleh Tokopedia untuk mengumpulkan data secara real-time dan menyimpannya di dalam data warehouse. Kemudian Apache Airflow. Apache Airflow adalah platform open source untuk pengaturan dan penjadwalan tugas yang digunakan oleh Tokopedia untuk mengatur dan menjelaskan pipeline data mereka. Kemudian Tabelau. Tabelau adalah platform visualisasi data yang digunakan oleh Tokopedia untuk membantu pengguna memahami data dengan lebih baik melalui dashboard dan visualisasi interaktif. Dengan menggunakan teknologi-teknologi ini, Tokopedia dapat membangun data warehouse yang efisien dan efektif untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data mereka secara efisien dan cepat. Hal ini membantu Tokopedia dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan cepat, serta memperbaiki kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tugas kami, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan menggunakan data warehouse. Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan Tokopedia saat menggunakan data warehouse. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan itu ada beberapa, yaitu yang pertama efisiensi pengolahan data. Dengan menggunakan data warehouse, Tokopedia dapat mengelola data mereka dengan lebih efisien dan cepat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih cepat, serta meningkatkan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan.
Yaitu yang kedua yaitu analisis data yang lebih baik. Dengan data warehouse, Tokopedia dapat melakukan analisis data yang lebih baik dan lebih dalam. Perusahaan dapat menggunakan teknik analisis data seperti data mining, analisis prediktif, dan analisis multivariat untuk menghasilkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan dan tren pasar. Selanjutnya yaitu integrasi data yang lebih baik. Data warehouse memungkinkan Tokopedia untuk mengintegrasi data dari berbagai sumber, termasuk data internal dan data eksternal, ke dalam satu tempat. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mengakses dan menganalisis data secara terpusat dan terstruktur. Dan kemudian yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Dengan menggunakan data warehouse, Tokopedia dapat lebih mudah memenuhi persyaratan regulasi seperti GDRP, GDPR, dan CCPA. Data warehouse memungkinkan perusahaan untuk mengatur dan mengelola data secara lebih terstruktur dan terpusat, sehingga memudahkan perusahaan untuk mematuhi persyaratan regulasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Ada beberapa poin kelemahan, yang itu yang pertama, biaya. Membangun dan mengelola data warehouse dapat sangat mahal, terutama jika perusahaan memilih untuk menggunakan teknologi terbaru dan memiliki banyak data yang perlu diolah. Tokopedia perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membangun dan mengelola data warehouse mereka. Selanjutnya ada keterbatasan fleksibilitas. Data warehouse memiliki struktur data yang terpusat dan terstruktur, sehingga dapat menjadi keterbatasan bagi perusahaan jika ingin melakukan analisis data yang lebih tidak terkonvensional dan mengeksplorasi data dengan cara yang lebih bebas. Selanjutnya, ketergantungan pada teknologi. Data warehouse bergantung pada teknologi dan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Jika ada masalah dengan teknologi atau sistem, perusahaan mungkin kesulitan untuk mengakses dan menganalisis data dengan efektif. Selanjutnya, masalah keamanan. Data warehouse dapat menjadi target bagi pelaku kejahatan cyber, dan Tokopedia perlu mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data mereka dari ancaman cyber. Secara keseluruhan, meskipun menggunakan data warehouse memberikan banyak keuntungan bagi Tokopedia, namun perusahaan juga perlu mempertimbangkan kelemahan dan risiko yang terkait dengan penggunanya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Jihad Khalid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang perusahaan setelah menggunakan data warehouse. Yang pertama-tama itu adalah tantangan. Pertama, keamanan data. Tokopedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data yang disimpan di dalam data warehouse mereka dari ancaman keamanan cyber, seperti serangan hacking atau malware. Kemudian kapasitas dan skalabilitas. Data warehouse Tokopedia harus mampu menganani volume data yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, serta dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Selanjutnya itu integrasi dengan sistem lain. Tokopedia harus dapat mengintegrasikan data warehouse mereka dengan sistem bisnis lainnya, seperti sistem manajemen pelanggan, sistem manajemen persediaan, atau sistem manajemen keuangan. Selanjutnya, keahlian dan sumber daya manusia. Tokopedia harus memiliki sumber daya manusia yang cukup terlatih dan berpengalaman dalam mengolah dan menganalisis data warehouse. Hal ini dapat menjadi tantangan, terutama jika perusahaan harus merekrut dan mempertahankan tenaga ahli dalam bidang data.
Kemudian selanjutnya yaitu peluang. Pertama-tama yaitu analisis data yang lebih dalam. Tokopedia dapat menggunakan data warehouse mereka untuk melakukan analisis data yang lebih dalam, sehingga dapat menghasilkan wawasan baru tentang perilaku pelanggan dan tren pasar. Hal ini dapat membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih akurat. Yang kedua yaitu inovasi produk. Dengan akses data yang lebih terstruktur dan terpusat, Tokopedia dapat memanfaatkan data warehouse mereka untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi. Data warehouse dapat membantu Tokopedia meningkatkan efisiensi operasional mereka, termasuk dalam hal manajemen persediaan, manajemen rantai pasok, dan manajemen biaya. Selanjutnya itu persaingan yang lebih kuat. Dengan menggunakan data warehouse, Tokopedia dapat memperkuat posisi mereka dalam persaingan dengan pesaing di pasar e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, Tokopedia harus dapat memanfaatkan data warehouse mereka secara efektif dan terus-menerus memperbarui dan mengembangkan strategi data mereka untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Ya, kemudian akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keadaan perusahaan yang akan terjadi ketika tidak menggunakan data warehouse. Jika suatu perusahaan itu tidak memiliki data warehouse, itu dapat memiliki beberapa konsekuensi negatif terhadap operasional dan pengambilan keputusan mereka. Di mana beberapa kemungkinan keadaan yang dapat terjadi itu yang pertama, kesulitan dalam pengambilan keputusan. Tanpa data warehouse, perusahaan akan kesulitan mengakses dan menganalisis data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang strategis. Data yang tersebar di berbagai sistem atau departemen tidak dapat digabungkan dengan mudah, dan informasi yang diperlukan mungkin terfragmentasi atau sulit diakses. Yang kedua yaitu ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan data. Tanpa adanya data warehouse sebagai sumber tunggal yang terpusat, perusahaan mungkin menghadapi masalah dengan data yang tidak akurat atau tidak konsisten. Setiap departemen atau sistem dapat memiliki format atau definisi data yang berbeda, menyebabkan kesulitan dalam menggabungkan dan membandingkan informasi. Yang ketiga yaitu keterlambatan dalam pelaporan, di mana proses pengumpulan dan konsolidasi data dari berbagai sumber dapat menjadi rumit dan memakan waktu tanpa adanya data warehouse. Ini dapat mengakibatkan keterlambatan dan pelaporan dan analisis yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi sehari-hari dan mengawasi kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu rendahnya efisiensi operasional. Tanpa adanya data warehouse, perusahaan mungkin kesulitan dalam mengoptimalkan proses operasional mereka. Analisis kerja, pemantauan inventaris, pengawasan keuangan, dan kegiatan lainnya mungkin tidak dapat dilakukan dengan efisiensi dan tepat waktu. Yang kelima yaitu tidak adanya analisis prediktif dan pemodelan, di mana data warehouse itu memungkinkan perusahaan untuk menerapkan analisis prediktif dan pemodelan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang tren, pola, dan perkiraan masa depan. Tanpa adanya data warehouse, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menggunakan data historis mereka secara efektif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya responsibilitas data. Data warehouse sendiri menyediakan mekanisme keamanan, manajemen akses, dan audit untuk melindungi integritas dan keamanan data.
Tanpa adanya data warehouse, risiko kebocoran data, akses yang tidak sah, atau perubahan yang tidak terdokumentasi dapat meningkat. Jadi, secara keseluruhan, keberadaan data warehouse itu menjadi kritis dalam pengolahan data perusahaan, di mana data warehouse memiliki sumber data yang terpusat, terintegrasi, dan terorganisasi dengan baik, sangat penting untuk pengambilan keputusan yang baik, pelaporan yang akurat, analisis yang efektif, dan efisiensi operasional yang tinggi. Itulah materi dari kami. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, semua 3.